Hamba Yahweh ini berperan penting untuk membangkitkan semangat dan harapan bagi bangsa Israel yang menderita karena pembuangan di Babel. Saudari-saudaraku yang terkasih, namun cara Yesus menyelamatkan umatnya berbeda dengan apa yang diharapkan oleh banyak orang. Bukan dengan cara yang ajaib dan spektakuler. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 29 Maret, Hari Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, tambahkanlah iman kami yang berharap padamu, dan dengan murah hati, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga kami yang hari ini memegang daun palma untuk mengeluh-elukan Kristus, juga menghormati Engkau dengan hidup baik, menurut semangat Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 27 ayat 11 sampai 54. Ini bacaan yang singkat. Kita bersama-sama akan membaca kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing dan kita akan merenungkannya. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus, dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan,
Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulnya kepadanya. Sesudah mengolok-olok, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi,
kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini tadi kita bersama-sama telah mendengarkan dan merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, nubuat Nabi Zakaria tergenapi dengan menunggang seekor keledai betina, sebagaimana pernah dilakukan oleh Raja Salomo dalam prosesi kerajaan. Yesus tampil sebagai Raja Damai yang dirindukan oleh bangsa Israel. Ketika banyak orang menyerukan Hosana Raja Daud, yang berarti selamatkanlah kami sekarang, Yesus menjadi tumpuan harapan bahwa dengan perantaraannya Allah akan menyelamatkan umat-Nya. Di sini, Yesus ditampilkan sebagai pengejawantahan sosok hamba Yahweh dalam nubuat Yesaya. Hamba Yahweh ini berperan penting untuk membangkitkan semangat dan harapan bagi bangsa Israel yang menderita karena pembuangan di Babel. Saudari-saudaraku yang terkasih, namun cara Yesus menyelamatkan umat-Nya berbeda dengan apa yang diharapkan oleh banyak orang. Bukan dengan cara yang ajaib dan spektakuler, yang heboh, yang hebat, melainkan dengan penderitaan dan wafat di kayu salib. Dan bagi orang-orang Yahudi ini, Yesus dikatakan sebagai suatu kebodohan. Semarak penyambutan Yesus sebagai Raja yang penuh dengan sukacita dan optimisme perlahan-lahan memudar dalam beberapa hari selanjutnya. Yesus harus menjalani jalan yang sudah ditakdirkan oleh Bapanya dari penderitaan menuju keselamatan dan kemuliaan. Tidak semua orang mampu memahami cara Allah menyelamatkan umat manusia seperti ini. Akan tetapi, kita semua sebagai murid-murid Kristus, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Kita mesti sadar bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan dan dari cara Allah yang penuh misteri dalam menyelamatkan kita umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat memasuki kota Yerusalem. Selamat memasuki misteri penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, yang nantinya kita bersama-sama akan diselamatkan, akan diajak untuk sampai pada kebangkitan dan kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah kami ketika kami sedang mengalami penderitaan dan kesulitan dalam hidup kami. Satukanlah penderitaan kami dengan penderitaan-Mu, sehingga kami sanggup menanggung segala penderitaan dalam hidup kami. Kristus
selamanya. Gembala yang utama, penjaga yang setia, tidak sampai hati domba sesat mati. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.